Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tadi kita sudah membahas tentang kitab Al-Akhlaq lil Bani, yaitu beberapa biografi tentang akhlak Rasulullah SAW. Sekarang kelanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'liman naf'a wa intifa'an dzakirata wa tadhkira wa ifadatu wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalal 'ala al-khair bi wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumana min sa'ir salihin fi dar. Amin. Fi kitabi Al-Akhlaq lil Banat Al-Juz' al-awwal ila anqal nubdatun min akhlaqihi wa nasa'ihi sallallahu alaihi wasallam. As-salis, yang ketiga. Wa kana, dan ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadiqan, itu orang yang jujur. Orang jujur itu walaupun tidak punya modal, mudah cari kerja. Karena dengan modal kesungguhan, kejujuran, semuanya akan percaya, akan yakin, dan semuanya akan siap membuka lapangan kerja lebar-lebar untuk orang yang jujur. Kebalikannya, kalau orang itu tidak jujur, siapa yang mau menerima kalau dia mendaftarkan atau mencari lowongan kerja? Jadi kejujuran adalah pangkal dari kesuksesan. Wakana, dan ada sahabat Rasulullah SAW, shadiqan, itu orang yang jujur, aminan, dan dapat dipercaya. Wayanha, dan mencegah sahabat Rasulullah SAW, asad dan nahyi, dengan larangan yang sangat, anil kadhibi, dari berbohong. Berbohong. Wal khiyanati, dan berbuat khianat. Wa ikhlafil wa'di, dan mengingkari janji, nulayani janji atau mengingkari janji. Rasulullah sangat melarang kita untuk bohong, berkhianat, dan mengingkari janji. Wa yaqulu, dan bersabda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki, adapun tanda orang munafik, salasun, itu ada 3. Idza haddatsa, ketika bercerita, berbicara siapa munafik, kadzaba, maka ia berdusta. Wa idza wa'ada, dan ketika berjanji siapa munafik, akhlafa, maka ia mengingkarinya. Wa idza tumina, dan ketika dipercaya siapa munafik, khana, maka berkhianat siapa munafik. Nah, ciri-ciri orang yang beriman kebalikannya ini. Ketika berkata pasti jujur, ketika berjanji ditepati, ketika dipercaya dia menjaga amanah itu. Adimas syafaqati, dan ada siapa Rasulullah SAW, adimas syafaqati, itu sangat besar belas kasihnya, kelembutannya. Warrahmati, dan rahmatnya. Sebagaimana sabda beliau, ketika saya disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa taala 2 hal untuk umat saya, maka dari 2 hal itu saya akan memilih yang paling mudah untuk umat saya. Karena Rasulullah tidak ingin umatnya ini merasa berat. Ada lagi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak, ay amra ijabil. Kalau saya tidak khawatir merasa berat bagi umat saya, saya pakai siwak saya wajibkan. Tetapi saya kasihan kalau diwajibkan. Maka sunnah. La yu'di, tidak menyakiti siapa Rasulullah SAW, insanan, kepada manusia, wala hayawanan, dan tidak kepada haiwan. Makanya
dari beberapa peperangan Rasulullah SAW, hampir dikatakan Rasulullah tidak pernah membunuh orang. Ketika beliau berperang, musuhnya yang ada di hadapannya hanya sekedar dilumpuhkan. Karena apa? Kalau sampai Rasulullah membunuh orang tersebut, sedangkan orang itu adalah umatnya, yang memerangi Rasulullah kan umatnya, maka umat itu akan mati dalam keadaan kufur. Padahal Rasulullah itu sangat kasihan ketika umatnya mati dalam keadaan kufur. Makanya ketika beliau perang, cukup dengan dilumpuhkan dan tidak dibunuh. Itu bukti betapa besar jiwa rahmat Rasulullah SAW. Bahkan kepada musuhnya saja beliau tidak membunuh agar tidak mati dalam keadaan kafir. Masya Allah. La yudhi insanan wala hayawanan, dan beliau tidak menyakiti hewan. Makanya termasuk sabda Rasulullah SAW, idza dzabhtum idza qataltum fa ahsinu al-qitlata. Ketika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik, jangan disiksa. Ketika kalian menyembelih, maka tajamkanlah mata pisaunya, lidah pisaunya itu ditajamkan agar lebih mudah untuk mengeluarkan nyawa hewan-hewan yang kita sembelih. Fal yuhidda safratahu. Masya Allah. Bahkan kepada hewan saja tidak mau menyakiti. Berarti agama Islam itu apa? Agama Islam, agama yang diajarkan oleh Rasulullah. Agama Islam bukan agama yang suka menteror. Agama Islam itu agama yang rahmat bagi alam semesta. Agama Islam bukan agama teroris. Islam itu jangankan melukai orang lain. Ngegosipin orang lain saja tidak boleh. Rasan-rasan saja tidak boleh. Menjatuhkan harga diri tanpa melukai saja tidak boleh, apalagi sampai membunuh. Ini ajaran Islam. Islam itu sangat menarik, sangat indah. Wa yarhamu, dan berbelas kasih siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fuqara, kepada orang-orang fakir, wal masakin, dan kepada orang miskin. Bahkan Rasulullah juga suka, Allah, ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, dan matikanlah saya dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah saya bersama orang-orang miskin. Itu sebagai bukti bahwa betapa tinggi derajat orang-orang miskin nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dekatilah orang-orang miskin. Karena mereka sekarang tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki harta. Besok nanti di akhirat dia memiliki kekuasaan untuk mensyafaati orang-orang yang pernah menolong dirinya. Wa yatasaddaqu, dan bersedekah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim, atas fuqara dan masakin, kathiran, dengan sering atau banyak. Wa yujibu, dan mengkabulkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum, kepada al-fuqara wal masakin, idza da'au, ketika mengundang atau memanggil siapa al-fuqara wal masakin hu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mengundang Rasulullah, Rasulullah datang. Ini akhlak Rasul. Jangan sampai terbalik. Jika yang mengundang itu orang kaya datang, jika yang mengundang orang miskin malah enggak datang. Jangan. Fayaqulu, maka makan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahum, bersama mereka. Masya Allah, betapa bahagianya bisa makan bersama Rasulullah SAW, bisa duduk bersama Rasulullah SAW. Manusia terbaik sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Wa ya'udu, dan menjenguk siapa Rasulullah SAW al-maridah, kepada orang yang sakit, minum dari mereka al-fuqara wal masakin. Rasulullah menjenguk mereka fuqara masakin. Wala yaruddu, dan tidak pernah menolak siapa Rasulullah SAW man, kepada orang
talaba, yang meminta siapa man minhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an, terhadap sesuatu. Rasul tidak pernah menolak orang yang meminta. Kalau ada dikasih, kalau tidak ya. Bahkan ada sebuah hadis beliau, ada orang minta dikasih, sampai habis yang di rumah Rasulullah itu. Terus orangnya masih butuh lagi. Kata Rasulullah, silakan hutang di toko sebelah, nanti atas nama saya. Ketika saya punya uang, saya yang bayar. Masya Allah. Rasul itu habis-habisan. Kalau untuk umat itu Masya Allah, semuanya, bahkan nyawanya dipertaruhkan dalam beberapa peperangan itu untuk menyelamatkan agama Islam, untuk menyelamatkan umatnya. Wa'ada wa idza lam yakun, dan ketika tidak ada indahu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa syai'un, sesuatu, ketika memang tidak ada sama sekali untuk apa yang beliau kasihkan untuk orang meminta itu, wa'ada, maka berjanji siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hu kepada man talaba bi ayyutiya, bahwa Rasulullah akan memberi hu kepada orang tersebut fi waktin, dalam waktu akhara yang lain, fi waktin, di dalam waktu akhara yang lain. Wa yaqulu, dan bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna, adapun orang-orang yang berbelas kasih, orang-orang yang memiliki jiwa belas kasih kepada yang lain, suka memberi, suka berbagi, yarham, maka berbelas kasih, hum kepada mereka, ar-rahimun, siapa ar-rahmanu, Allah yang maha berbelas kasih. Kalau kita berbelas kasih kepada siapapun, maka kita akan dibelas kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berbelas kasih kepada kita, apa yang enggak dikasih? Allahu Akbar. Itu Rasulullah SAW. Wa yarhamu, dan berbelas kasih siapa Rasulullah SAW al-khadimah, kepada pembantu. Wala yanharu, dan tidak mencerca siapa Rasulullah SAW kepada al-khadim qattu, sama sekali. Sebagaimana pengakuan sahabat Anas bin Malik yang sejak umur 10 tahun menjadi khadim Rasulullah SAW sampai Rasulullah meninggal. Wa ya'muru, dan memerintahkan siapa Rasulullah SAW kepada kita bil afwi, untuk memaafkan anil khadimi, terhadap pembantu. Kalau mereka ada kekeliruan, kita maafkan dan kita kasih tahu. Idza ghalita, ketika salah siapa al khadim. Wa yusfiku, dan bersikap lembut siapa Rasulullah SAW ala sibyani, atas anak-anak. Fa idza dakhala, maka ketika masuk siapa Rasulullah SAW fi salati, di dalam melakukan salat, beliau mengucapkan takbiratul ihram, wa sami'a, dan mendengar siapa Rasulullah SAW sobiyan, kepada anak kecil, yabki, yang menangis siapa sobi, khaffafa, maka mempercepat atau meringankan siapa Rasulullah SAW salatahu, kepada salat beliau. Ketika ada yang menangis anak kecil, Rasulullah salatnya dipercepat agar ibu si anak itu tadi tidak merasa sedih, tidak galau. Itu sangat diperhatikan oleh Rasulullah. Wadata yaumin, dan pada suatu hari ata datang siapa Sayyiduna, tuan kita, Al-Hasanu, yaitu Sayyidina Hasan, cucu dari Rasulullah SAW, putra dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah menjauhkan murkanya anhu, dari Al-Hasan. Mudah-mudahan Allah selalu mencintai, menyayangi Sayyidina Hasan. Wahuwa, sedangkan Sayyidina Hasan saghirun, itu masih kecil. Wan nabiyyu, sedangkan Nabi Muhammad SAW yusalli, itu salat, sedang salat. Farokiba, maka naik siapa Sayyidina Hasan dharahu, atas punggungnya Rasulullah SAW. Itu sebagai bukti bahwa Rasulullah SAW sebagai kakek itu bukan kakek yang temperamen,
bukan kakek yang keras, sehingga cucunya sangat dekat dengan beliau. Andai kata Rasulullah itu keras, kasar kepada cucu, maka cucu ini tidak akan berani mendekat. Mendekat saja tidak berani. Ini sebagai bukti kelembutan Rasulullah kepada cucu beliau. Wahwa, sedangkan Rasulullah SAW sajidun, itu orang yang bersujud. Fa'abta'a, kemudian melambankan siapa Rasulullah SAW, memperpanjang, memperlama fi sujudi, di dalam sujudnya Rasulullah SAW. Untuk apa beliau seperti itu? Syafaqatan, karena berbuat lembut siapa Rasulullah alaihi, kepada Sayyidina Hasan. Jangan terus nanti anaknya naik ke atas langsung dikeraskan biar jatuh, biar terbalik anaknya. Jangan, kasihan. Ini anak tidak sopan, orang sholat dinaiki, kamu. Anak kecil belum tahu. Nanti kalau dia dididik, diajari ngaji, sudah tahu akhlaknya, tidak akan seperti itu. Anak kecil, kita maklumi. Hatta nazala, sehingga turun siapa Sayyidina Hasan anhu, dari Rasulullah SAW. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, laisa, tidak ada, minna, itu sebagian dari kita, man, siapa orang, lam yarham, yang tidak berbelas kasih, siapa man, saghirana, kepada anak-anak kecil kita. Termasuk bukan dari golongan kita, kata Rasulullah, orang yang tidak berbelas kasih kepada anak-anak kecil kita. Makanya wahai para ayah, wahai para ibu, berbelas kasihlah kepada anak-anak kalian. Ketika mereka menangis, jangan langsung dipukul. Cari faktornya apa yang membuat ia menangis. Mungkin dia karena keselio, mungkin karena demam, mungkin karena kakinya sakit, mungkin karena lapar, haus. Dicari faktornya, jangan langsung dimarahi, dipukuli. Anak gak diam-diam nangis terus. Jangan. Ini bukan termasuk akhlak Rasulullah SAW. Wa yuwakkir, dan tidak memuliakan siapa man kabirona, kepada orang-orang tua kita. Termasuk tidak tergolong dari golongan kita orang yang tidak berbelas kasih kepada anak-anak dan tidak mau memuliakan orang yang lebih tua. Masya Allah, betapa mulia akhlak Rasulullah SAW. Bab ke-10, nubdatun min akhlaqihi wa nasaihi. Allah alam bisawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.